Selanjutnya, tidak mengandung bahan berbahaya seperti formalin, borax, dan berwarna tekstil. Nah, kandungan-kandungan ini itu biasanya ada di jajanan-jajanan plastik yang resepnya itu tidak ada komposisinya. Nah, biasanya jajanan seperti itu mengandung borax dan pewarna tekstil ya adik-adik. Selanjutnya, membantu menjaga status gizi dan mendukung pertumbuhan serta meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi, kalau kita mengonsumsi jajanan sehat itu, jajanannya itu bisa juga membantu kita untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi, kalau kita mengonsumsi jajanannya, kita enggak sakit, tapi kita jadi sehat. Nah, kalau jajanan tidak sehat itu biasanya kurang memenuhi syarat keamanan dan gizi. Contoh kayak ini tadi, mengandung bahan seperti formalin, borax, dan pewarna tekstil. Nah, selanjutnya mengandung kadar gula, garam atau lemak yang tinggi serta rendah vitamin dan mineral. Biasanya jajannya yang tidak sehat ini rasanya manis sekali. Kalau yang asin sekali. Kalian pernah nggak jajan kayak gitu? Pasti setiap hari ya? Usus nulisnya kayak apa ya? Selanjutnya, biasanya diolah atau disajikan dalam kondisi kurang higienis serta memiliki warna yang terlalu gelap. Nah, biasanya jajanan yang tidak sehat ini itu disajikan kayak nggak diwadahin, dia cuma ditaruh aja di lempernya aja gitu. Terus penjualnya kalau melayani biasanya cuma pakai tangan, nggak pakai cupit makanan. Kalau nggak gitu pakai tangan, nggak dipakein sarung tangan. Nah, itu termasuk jajanan yang tidak sehat. Nah, selain itu juga mengandung bahan tambahan pangan secara berlebihan serta berpotensi mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Nah, biasanya makanan ini membuat tubuh kita menjadi tidak sehat, menjadi gampang sakit dan imunnya tidak kuat. Setelah itu meningkatkan
dengan jualannya tidak sehat, diusahakan kita harus menghindari dari tempat jajan seperti itu. Karena apa? Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya ada menu jajanan sehat. Yang pertama, ada buah segar. Nah, contohnya ada apel, semangka, pepaya. Nah, buah-buahan ini mengandung air secara alami di dalam buahnya dan rasanya segar banget. Yang di dalamnya ada kandungan karbohidrat, serat, antioksidan, kalium, air, vitamin A, dan vitamin C yang mendukung kesehatan pencernaan dan membantu memenuhi kebutuhan vitamin C. Nah, jadi kita nggak rugi loh teman-teman makan jajanan yang sehat karena kita juga mendapatkan manfaatnya. Kita tidak mudah sakit, imun tubuh kita dijaga. Jadi kalian masih mau jajan yang tidak sehat? Nah, selanjutnya ada roti gandum. Nah, jadi roti gandum ini merupakan sumber energi biar kalian kuat lari-larian di lapangan dan kejar-kejaran sama teman kalian. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di kandungan roti gandum itu? Nah, jadi di roti gandum itu ada karbohidrat kompleks yang mengandung sumber energi yang dilepas secara bertahap. Nah, jadi karbohidrat itu fungsinya untuk menambah energi di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makanannya sehat, kita membiasakan, mungkin ya adik-adik ada yang sarapan menggunakan roti gandum, biasanya di sekolah dia jadi lebih kuat biasanya. Karena apa? Karena ada karbohidratnya yang membantu menambah energinya. Setelah itu ada serat yang membantu melancarkan pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi kalau kita mengonsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks yang bagus itu dapat memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi kita nggak gampang lapar, nggak gampang ngantuk di kelas. Kalian kalau lapar ngantuk nggak di kelas? Ngantuk. Nah, karena kebutuhan karbohidratnya terpenuhi, jadi dia memberikan rasa kenyang lebih lama yang akhirnya tidak mudah mengantuk. Nah, selanjutnya ada proteinnya juga yang membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Selanjutnya
buah-buahan, kacang-kacangan. Itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kemampuan belajar kita. Kita jadi mudah sekali fokus untuk belajar, fokusnya tidak terpecah belah. Nah, setelah itu menjaga status gizi yang baik. Jadi gizi kita yang dibutuhkan itu terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan energi dan produktivitas. Nah, kalau jajanan yang kita konsumsi sehat itu, energi kita itu jadi full. Produktivitas kita yang tadinya sedikit jadi meningkat banyak, yang tadinya mudah lelah jadi semangat seperti itu. Nah, selanjutnya membiasakan hidup sehat sejak dini. Nah, kita bisa lihat kalau konsumsi kita setiap hari itu ada kacang-kacangan, buah-buahan. Itu kan termasuk pola hidup sehat kan? Nah, yang lain ada mendukung kualitas hidup dan prestasi akademik. Nah, seperti ini tadi kemampuan tingkat belajar terus kita meningkat, fokus tidak mudah terpecah, yang akhirnya prestasi akademiknya ikut meningkat seperti itu. Yang selanjutnya ada dampak jajanan tidak sehat. Nah, apa sih dampak dari jajanan tidak sehat itu? Yang salah satunya yaitu paparan bahan tambahan pangan yang berbahaya, yang dapat menyebabkan resiko penyakit infeksi dan gangguan pencernaan. Nah, jadi di sini kita lihat kalau dari jajanan yang sehat tadi itu kan dapat menjaga status gizi yang baik dan membiasakan hidup sehat sejak dini. Nah, sedangkan kalau dampak jajanan tidak sehat bisa terkena risiko penyakit infeksi dan gangguan pencernaan. Kita jadi mudah sembelit, terus bisa juga jadi diare. Karena konsumsi jajanan tidak sehat itu tadi kan mengandung pewarna makanan yang tidak sehat juga, yaitu mengandung borak, formalin yang tidak bagus untuk tubuh. Jadi bisa menyebabkan risiko penyakit infeksi dan juga gangguan pencernaan. Nah, setelah itu risiko penyakit jangka panjang. Nah, mungkin ada begini, paling kakak bohong biar kita nggak jajan sembarangan, biar kita nggak jajan makanan enak. Makanya kita dilarang makan jajan-jajanan yang biasanya kita sukai. Aku loh nggak sakit habis makan jajan ini, aku biasa aja. Nah, mungkin sakitnya bukan sekarang, tapi di kemudian hari. Nah, selanjutnya membangun prestasi dan prestasi belajar. Kalau dampak dari jajanan sehat tadi, prestasi kita jadi meningkat. Nah, kalau dampak dari jajanan tidak sehat, maka prestasi kita jadi turun. Nah, fokusnya jadi terpecah belah, gak mudah fokus, mudah distraksi. Akhirnya apa? Akhirnya prestasi belajarnya menurun. Tidak menjadi juara kelas. Siapa di sini yang nggak mau jadi juara kelas? Tidak ada. Semuanya pengen jadi juara kelas kan? Iya. Jajanannya sehat. Nah, ini pola makan yang kurang sehat. Nah, ini kalau bentuk makan yang kurang sehat, kita jadi mudah sakit. Setelah itu juga menurunkan status gizi kalian semua. Jadi gizi yang seharusnya terpenuhi jadi tidak terpenuhi. Nah, sudah
Thank you.